Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga tetap dalam keadaan semangat dan sehat walafiat. Di video kali ini, Pak Ustadz akan memberikan materi pelajaran akidah mengutip dari kitab Wasaya Al-Aba lil Abna, materi tentang cemas dan pengharapan. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai pelajaran kali ini. Silahkan disimak video berikut ini dengan baik. Wahai anakku, inilah taubat dan permohonan ampunan yang sebenarnya. Tidak sekedar lidahmu berkata, saya bertaubat kepada Allah, sementara kamu tetap melakukan kesalahan pada Tuhanmu. Karena bertaubat dengan tidak tanpa penyesalan dan menghindar dari dosa adalah kesalahan tersendiri dan berhak memperoleh siksa. Jadi, materi kali ini kita membahas tentang cemas dan pengharapan. Masih berkaitan dengan materi taubat yang telah Pak Ustadz sampaikan minggu lalu. Jadi di sini dalam kitab ini dijelaskan bahwa inilah taubat dan permohonan sesungguhnya atau permohonan ampunan yang sebenarnya, yaitu tidak hanya sekedar berkata, namun juga menghindar dari kesalahan itu dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi, menyesali dan lain-lain. Karena bertaubat dengan lidah tanpa penyesalan dan menghindar dari dosa adalah kesalahan dan berhak memperoleh siksa. Jadi misalkan kita bertaubat namun melakukan kesalahan itu lagi, harus bertaubat lagi, itu namanya mempermainkan taubat ya. Jadi tidak boleh. Seharusnya sebelum bertaubat, maksud saya menyesali perbuatan dan berjanji tidak hanya sekedar di mulut tapi dalam hati bahwa berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Dilanjutkan dalam kitabnya, wahai anakku, renungkanlah apa yang terjadi padamu saat ayah dan gurumu menyuruhmu belajar, kemudian kamu melalaikannya. Dan saat mereka ingin memberimu hukuman, kamu berkata, saya kapok. Apakah taubat ini telah cukup sementara kamu telah melalaikan pelajaranmu? Bukankah taubat seperti ini suatu kebohongan yang berhak memperoleh hukuman tersendiri? Jadi dalam kitab ini diibaratkan misalkan seperti kita dalam bertolabul ilmi, santri-santriku, bahwa ayah dan gurumu menyuruhmu belajar, kemudian kamu melalaikannya. Namun saat mereka ingin memberimu hukuman, kamu berkata saya kapok dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Jadi kamu sudah menyesali perbuatan di sini. Namun kamu tetap keesokan harinya misalkan melakukannya kembali. Ini adalah suatu kebohongan yang berhak memperoleh hukuman tersendiri. Seperti itu. Lanjutkan dalam kitabnya, wahai anakku, perasaan takut kepada Allah adalah dinding antara seseorang dengan dosanya. Barang siapa sangat takut kepada Tuhannya, kecil sekali kemungkinan dia melakukan kesalahan. Takutlah kepada Allah, wahai anakku, dengan perasaan takut yang menjadi pemisah antara kamu dan perbuatan yang menyimpang aturannya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kamu terlanjur melakukan dosa, mendekatlah kepada Allah saat sepi maupun di hadapan orang banyak. Mohonlah ampunannya, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita sebagai makhluk ciptaannya pasti tidak akan pernah luput dari kesalahan. Maka setelah melakukan kesalahan, kita menyesali dulu, lalu berjanji tidak akan melakukannya lagi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah taubat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan kita bersungguh-sungguh ya, jadi tidak mempermainkan taubat seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kali ini adalah kita harus senantiasa cemas. Cemas dalam artian bahwa apakah taubat kita diterima Allah atau tidak, seperti itu. Jadi dalam bertaubat kita harus menyesali perbuatan, mengakui kesalahan dan berdoa kepada Allah. Jadi usaha kita untuk bertaubat pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ingin melihat usaha kita, lalu dengan pengharapan, berharap bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan taubat kita, seperti itu.
Jadi cemas dalam artian yang tadi itu yang menjelaskan bahwa kita harus tetap berusaha ikhtiar dengan menyesali perbuatan kita, mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Lalu berharap dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dijauhkan dari maksiat itu kembali atau kesalahan itu kembali, dan berharap Allah mengabulkan doa-doa dan taubat kita. Seperti itu. Cukup sekian. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Pak Putra pada materi kali ini bermanfaat dan ilmunya barokah. Terima kasih anak-anakku. Tetap semangat, istiqomah mengaji, dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.